Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, langit Ukraina kembali membara. Rusia meluncurkan serangan udara paling masif tahun ini. 452 aset serangan dikerahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah respon langsung terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina yang dilancarkan pada 1 Juni lalu. Apa sebenarnya isi operasi Ukraina tersebut? Mengapa serangan balasan Rusia begitu dahsyat? Dan seberapa besar kerusakan yang dialami Kiev, Lutsk, dan Ternopil? Mari kita bahas tuntas di video kali ini. Serangan dimulai pukul 8 malam waktu setempat pada 5 Juni 2025, berlangsung hingga dini hari tanggal 6. Rusia meluncurkan 452 aset serangan udara, kombinasi antara rudal jelajah, rudal balistik, rudal anti radiasi, dan ratusan drone kamikaze. Menurut Angkatan Udara Ukraina, 406 dari total aset serangan berhasil dicegat, namun sisanya tetap menghantam berbagai target vital. Serangan ini melibatkan sejumlah senjata paling canggih dalam arsenal Rusia, 6 rudal balistik Iskander MKN-23, 36 rudal jelajah KH-101, diluncurkan dari pembom strategis Tu-95MS dan Tu-160 dari atas Laut Kaspia, 2 rudal jelajah Iskander K, 1 rudal anti radiasi KH-31P yang didesain untuk melumpuhkan radar musuh, 400 drone kamikaze dan umpan tipe Geran 2. Banyak diantaranya diduga berasal dari teknologi Shahed Iran. Kiev, ibu kota Ukraina, kembali menjadi target utama. Meskipun sistem pertahanan udara Ukraina diklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal, tetap saja ledakan terdengar sepanjang malam. Di Lutsk, sebuah rudal jelajah menghantam pabrik militer pada pukul 1 dini hari. Ledakan dahsyat menghancurkan fasilitas produksi dan memicu kebakaran besar. Wilayah Ternopil juga tidak luput. Serangan diarahkan ke pusat logistik militer dan infrastruktur energi yang membuat jaringan listrik di sebagian wilayah lumpuh total. Serangan ini bukan sekedar balasan emosional, tapi bagian dari strategi jangka panjang Moskow. Tujuan utamanya, 1. Melumpuhkan infrastruktur vital Ukraina, listrik, transportasi, dan logistik. 2. Menghancurkan industri militer dan memutus pasokan senjata. 3. Menguras sistem pertahanan udara Ukraina melalui volume serangan yang sangat besar. 4. Mengirim sinyal tegas ke Barat bahwa Rusia masih memegang kendali superioritas udara. Serangan ini merupakan respon langsung Rusia terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina yang dilancarkan pada 1 Juni lalu. Dalam operasi itu, Ukraina menyerang sejumlah pangkalan udara Rusia secara terkoordinasi, termasuk yang menjadi rumah bagi pembom strategis berkemampuan nuklir di utara dan timur jauh Rusia. Selain itu, jembatan kereta api di dalam wilayah Rusia diledakkan, menewaskan lebih dari 7 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya. Operasi itu menunjukkan bahwa Ukraina kini berani memperluas wilayah serangannya jauh ke dalam wilayah Federasi Rusia. Ukraina telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam intersepsi udara, terutama dengan bantuan sistem pertahanan barat seperti NASAMS, IRIS-T, dan Patriot. Namun, Rusia masih unggul dalam volume serangan dan kemampuan strategis, termasuk produksi drone dan rudal secara massal. Pertanyaannya, seberapa lama Ukraina bisa bertahan jika intensitas serangan ini terus meningkat? Di balik statistik dan strategi,
jangan lupakan sisi kemanusiaan. Warga sipil terus menjadi korban. Banyak di antara mereka yang kehilangan rumah, akses listrik, dan bahkan nyawa dalam serangan semacam ini. Di sisi lain, ketegangan internasional meningkat. Negara-negara barat mempercepat pengiriman bantuan militer, sementara Rusia memperkuat retorika bahwa Ukraina telah melampaui batas dengan menyerang wilayah dalam negeri Rusia. Serangan 5 hingga 6 Juni ini adalah pengingat pahit bahwa perang Ukraina-Rusia belum akan berakhir dalam waktu dekat. Aksi yang lebih besar lagi. Hari ini kita akan membahas sebuah laporan intelijen yang menghebohkan. Rusia dikabarkan berencana mencaplok setengah wilayah Ukraina pada tahun 2026. Apakah ini berarti perang akan berlangsung bertahun-tahun lagi? Apa sebenarnya yang diinginkan Vladimir Putin dari perang ini? Dan seberapa realistis ambisi Moskow di medan perang? Simak terus video ini sampai habis karena kami akan mengurai strategi militer Rusia, motif geopolitik Putin, dan bagaimana dunia merespon ambisi yang semakin berani ini. Dalam kunjungan delegasi Ukraina ke Washington baru-baru ini, intelijen militer Kiev membagikan data penting kepada para wartawan. Isinya mengejutkan. Rusia berencana menduduki seluruh wilayah Ukraina di sebelah timur Sungai Dnipro dan bahkan wilayah selatan seperti Odessa dan Mykolaiv. Kalau ini terjadi, maka Ukraina akan menjadi negara terkurung daratan tanpa akses ke Laut Hitam. Ini bukan hanya soal teritorial, tapi tentang mematikan jalur ekonomi dan militer Ukraina. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kolonel Pavlo Palisa, menyatakan bahwa Rusia ingin menyelesaikan pendudukan wilayah Donetsk dan Luhansk sebelum 1 September 2025 dan membangun zona penyangga di perbatasan udara Ukraina-Rusia di akhir 2025. Dan yang lebih mengerikan, mereka memperkirakan pada akhir 2026, Rusia akan menguasai 336.000 km persegi wilayah Ukraina, lebih dari setengah total luas negara itu. Pertanyaannya, apa maunya Putin? Menurut para analis, perang ini bukan sekedar ekspansi wilayah. Putin punya 5 tujuan utama. 1. Menciptakan pertahanan alami. Rusia merasa tidak aman karena perbatasannya terlalu terbuka. Dengan Sungai Dnipro sebagai garis pertahanan alami, Rusia bisa membangun benteng pertahanan yang kuat. 2. Mengamankan Crimea. Koridor darat dari Rusia ke Crimea sangat vital. Kontrol atas Zaporizhia dan Kherson memperkuat logistik dan militer di semenanjung tersebut. 3. Melemahkan ekonomi Ukraina. Sungai Dnipro adalah nadi ekonomi Ukraina. Kalau Moskow menguasainya, transportasi, pertanian, dan energi Ukraina akan lumpuh. 4. Mengambil alih jantung industri dan pertanian. Donbas kaya akan batu bara, baja, dan tambang tanah jarang. Ini bukan hanya soal geopolitik, tapi juga ekonomi nasional. 5. Melemahkan klaim historis Ukraina. Sungai Dnipro adalah simbol identitas Ukraina sejak zaman Kievan Rus. Dengan merebutnya, Putin mencoba menghapus akar sejarah nasionalisme Ukraina. Tapi, seberapa realistis semua ini? Menurut Institute for the Study of War atau ISW, peluang Rusia mencapai target itu sangat kecil, kecuali dukungan militer barat ke Ukraina benar-benar berhenti. Pasukan Rusia saat ini masih berkutat di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka butuh waktu 15 bulan hanya untuk maju 30-50 km. Untuk merebut separuh Ukraina, butuh bertahun-tahun lagi dan korban besar.
Apalagi untuk merebut kota besar seperti Kharkiv, Dnipro, dan Odessa, Rusia harus bertempur dalam pertempuran kota berdarah yang sebelumnya sudah mereka alami di Bakhmut dengan kerugian besar. Lantas, kalau peluangnya kecil, kenapa Putin tetap ngotot? ISW menjelaskan satu-satunya harapan Putin adalah kelelahan Barat. Dia berharap dukungan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa akan melemah, khususnya jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Dengan kondisi seperti itu, Rusia bisa menyerbu tanpa banyak perlawanan. Namun, jika Barat tetap solid dalam dukungan ke Ukraina, ambisi Rusia tidak akan tercapai. Kesimpulannya, perang di Ukraina jauh dari selesai. Rusia masih mengejar ambisi besar, dan Ukraina masih berjuang mati-matian mempertahankan wilayahnya. Sungai Dnipro bukan hanya target geografis, tapi lambang pertarungan eksistensi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah Barat akan tetap mendukung Ukraina dalam jangka panjang? Apakah Rusia bisa mempertahankan momentum? Dan yang paling penting, berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang demi ambisi kekaisaran Putin? Dalam dunia peperangan modern, pesawat nirawak alias drone telah menjadi senjata mematikan, cepat, sulit dideteksi, dan sangat efektif untuk menghancurkan target dari jarak jauh. Tapi baru-baru ini Rusia mengklaim telah berhasil menggagalkan salah satu serangan drone paling serius terhadap pangkalan militernya di wilayah Ryazan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pelakunya? Dan mengapa misi ini gagal total? Yuk kita bongkar semua faktanya dalam video kali ini. Garda Nasional Rusia atau yang dikenal sebagai Rosgvardia melaporkan bahwa mereka berhasil mencegah sebuah serangan drone yang ditujukan ke fasilitas militer sensitif di wilayah Ryazan. Serangan ini bukan sekedar isapan jempol. Dalam proses penggagalan, seorang tersangka tewas dalam baku tembak dengan pasukan Rosgvardia. Menurut keterangan resmi, petugas menggunakan perangkat pengawasan teknis canggih untuk mengidentifikasi gerak-gerik mencurigakan dari seorang pria. Pria tersebut diduga tengah bersiap melancarkan serangan teroris menggunakan drone bersenjata. Saat hendak ditangkap, pria tersebut justru melawan. Ia diketahui membawa senjata api modifikasi, sebuah pistol peluru karet yang telah diubah agar bisa menembakkan peluru tajam. Baku tembak pun tak terelakkan dan sang pelaku akhirnya tewas di tempat. Dari lokasi kejadian, tim penjinak bom Rosgvardia menemukan 2 unit drone, tapi ini bukan drone biasa. Keduanya dilengkapi dengan granat anti-tank berdaya ledak tinggi, dirancang untuk menembus target lapis baja. Artinya, serangan ini benar-benar dirancang untuk menghancurkan fasilitas militer atau bahkan kendaraan berat. Yang lebih mengejutkan, kedua drone ini juga sudah diprogram untuk dikendalikan dari jarak jauh, menandakan bahwa operasi ini disiapkan dengan sangat matang. Ini bukan pertama kalinya wilayah Ryazan menjadi target. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Januari lalu, Ukraina disebut telah meluncurkan serangan drone yang menargetkan kilang minyak, salah satu yang terbesar di Rusia, serta pembangkit listrik termal. Akibatnya terjadi kebakaran besar dan kerusakan parah. Sejak saat itu, wilayah ini semakin diperketat dan serangan demi serangan terus diantisipasi. Tapi upaya Kiev tampaknya belum berhenti. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina meningkatkan intensitas serangan drone, bahkan menyerang jembatan kereta api di Rusia. Serangan itu tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tapi juga menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya. Ukraina juga disebut melakukan serangan udara terkoordinasi
terhadap sejumlah pangkalan udara Rusia, termasuk yang menyimpan pembom jarak jauh berkemampuan nuklir. Untungnya, bagi Moskow, sebagian besar drone berhasil dicegat dan hanya menyebabkan kerusakan ringan. Serangan yang terus meningkat ini terjadi hanya sehari sebelum Rusia dan Ukraina dijadwalkan melakukan perundingan damai di Istanbul. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi serangan justru merusak momentum diplomasi. Pejabat Rusia pun mengecam keras tindakan Kiev, menyebutnya sebagai sabotase terhadap upaya perdamaian. Dan benar saja, hari Jumat setelah insiden, militer Rusia langsung membalas dengan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas industri pertahanan Ukraina menggunakan drone dan senjata berpemandu presisi. Tak hanya Moskow yang bereaksi keras, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali tampil di hadapan media mengatakan bahwa ia tidak menyetujui eskalasi yang dilakukan Ukraina. Menurut Trump, serangan-serangan itu justru memberikan alasan kepada Presiden Vladimir Putin untuk masuk dan mengebom mereka habis-habisan. Komentar ini memicu kontroversi baru. Di satu sisi, pernyataan Trump seolah menyalahkan Ukraina. Sementara di sisi lain, komunitas internasional sedang berupaya keras menengahi konflik ini agar tidak semakin memburuk. Kegagalan serangan drone terbaru ini menjadi pesan penting, baik bagi Ukraina maupun Rusia. Bagi Rusia, ini adalah bukti efektivitas intelijen dan sistem pertahanan internal mereka. Tapi bagi Ukraina, ini bisa berarti satu hal, strategi drone kini harus lebih canggih atau akan mudah dipatahkan. Yang jelas, peperangan modern sudah tak lagi mengandalkan tank dan rudal saja. Drone kini menjadi pemain utama di medan perang, dan kegagalan seperti ini bisa menjadi titik balik, baik ke arah diplomasi atau eskalasi yang lebih mematikan. Apakah kita sedang melihat babak baru dari konflik Rusia-Ukraina yang semakin brutal? Ataukah masih ada harapan diplomasi di tengah asap mesiu? Setelah 3 tahun invasi, medan pertempuran berubah drastis. Kini Rusia mengumumkan wilayah industri Dnipropetrovsk adalah target berikutnya. Dnipro, kota besar yang selama ini relatif aman, kini terancam menjadi garis depan. Apa artinya ini bagi Ukraina dan dunia? Minggu, 8 Juni 2025, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan tank mereka telah mencapai perbatasan barat Donetsk dan mulai bergerak masuk ke wilayah Dnipropetrovsk. Ini adalah pertama kalinya sejak awal invasi, Rusia mengklaim siap menyerbu wilayah industri utama Ukraina yang tidak termasuk 5 wilayah yang mereka akui secara resmi. Wilayah ini adalah jantung industri dan pertambangan Ukraina, dengan populasi sebelum perang sekitar 3 juta orang. Ibu kotanya, Dnipro, dihuni oleh lebih dari 1 juta warga dan merupakan pusat industri pertahanan, produksi aeronautika, sistem logistik militer Ukraina. Jika wilayah ini jatuh, dampaknya sangat besar. Bukan hanya secara militer, tapi juga ekonomi dan moral nasional Ukraina. Militer Ukraina mengatakan kepada AFP, medan Dnipropetrovsk cenderung datar dan terbuka. Berbeda dengan wilayah hutan atau desa yang selama ini digunakan sebagai perlindungan alami. Dengan begitu, pasukan Rusia bisa bergerak lebih cepat dan lebih efisien, terutama dengan kekuatan tank dan artileri mereka. Serangan ini datang di tengah kebuntuan diplomatik. Dalam pertemuan di Istanbul pekan lalu, Rusia menuntut Ukraina menarik semua pasukan dari garis depan, menghentikan total bantuan militer dari barat, menolak bergabung dengan NATO, mengakui Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhia
sebagai bagian dari Rusia. Tentu saja, Kiev menolak mentah-mentah tuntutan ini. Sebaliknya, Ukraina bersama negara-negara Eropa dan bahkan Presiden AS Donald Trump mengusulkan gencatan senjata tanpa syarat. Rusia menolak. Bukan hanya serangan darat, Dnipro juga sudah lama menjadi sasaran uji coba rudal eksperimental Rusia seperti Oresnik. Pada akhir 2024, Moskow mengklaim berhasil menghancurkan fasilitas produksi aeronautika di Dnipro. Artinya, serangan ke wilayah ini sudah direncanakan sejak lama dan bisa jadi hanya menunggu waktu untuk menjadi besar-besaran. Hingga kini, Kiev belum memberikan tanggapan resmi atas klaim Rusia soal perluasan invasi ini. Namun laporan lokal menyebut, satu warga sipil tewas akibat serangan udara di sebuah desa dekat garis depan Dnipropetrovsk pada hari yang sama. Ini pertanda serangan sudah dimulai, meski belum diumumkan secara terang-terangan. Jika Rusia benar-benar menggempur Dnipropetrovsk, Ukraina harus memindahkan fokus pasukan ke medan yang lebih luas. Jalur logistik NATO dan AS ke Ukraina bisa terganggu. Dunia harus bersiap menghadapi eskalasi konflik yang makin tidak terkendali. Zelensky pun kembali menyerukan penguatan di front timur. Perluasan invasi Rusia ke Dnipropetrovsk bukan sekadar manuver militer. Ini adalah pesan Putin belum selesai, dan dia siap memperpanjang perang apapun harganya. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.